天灭地！回去。云哥，我要你死！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan kehadiran dari Baiju. Hal itu membuat beberapa pihak mulai berpikir kalau Sun Yunde pasti sengaja mengajak mereka bekerja sama dan ketika mereka ini lengah, Baiju akan pergi mengambil tulang naga. Setelah itu yang dirindukan oleh Muyun pun akhirnya datang juga, dia adalah Meng Yao. Demi bisa menjaga anak mereka yang dikandung oleh Meng Yao, Muyun memberikan Bai Ming Hanji dari istana Tiangong kepadanya. Meng Yao tentu menjadi begitu senang, berbeda dengan Han Yun yang begitu kesal. Terlebih lagi Muyun semakin membuatnya kesal saja karena ia tidak pernah sekalipun mengatakan kalau harta ini dirinya berikan kepadanya. Jadi dia pun berterima kasih kepada Han Yun karena sebelumnya memang Han Yun lah yang memberikan harta itu kepada mereka. Han Yun tidak membenarkan hal tersebut karena akibat serangan yang lawan lancarkan itu telah membuat ia harus meninggalkan armor sucinya. Di sini Muyun memberitahu kalau mulai hari ini aliansi darah mereka akan menjual senjata sucian. Selama mereka mau membelanya maka Muyun berjanji akan menyempurnakan senjata abadi. Tawaran yang dia berikan tentu aja diterima dengan baik oleh teman-temannya. Bahkan beberapa kelompok juga setuju. Xiong Yunde sempat tertarik tapi dirinya mengingatkan untuk bekerja sama demi mengalahkan para serigala bermutasi. Tapi tetap aja dirinya masihlah berkeinginan untuk mendapatkan harta yang ingin Muyun jual. Entah kenapa Muyun merasa kalau sejak tadi ada yang telah mengikuti dirinya. Yang mana kemungkinan besarnya itu berasal dari Gunung Suankong. Ia pun sempat kepikiran kalau mereka adalah orang-orang dari suku roh. Muyun pun mendatangi Meng Yao, ia meminta untuk berjuang lebih keras lagi dan lebih baik dirinya bertindak sesuai kemampuannya dulu. Sontak Meng Yao penasaran mengapa Muyun tiba-tiba mengatakan hal tersebut. Namun Muyun tidak mau memberitahukannya. Di sisi lain kita pun diperlihatkan kepada induk dari serigala mutasi. Tentu tidak ingin membiarkan rombongan serigala itu menggila, Bai Xingtian memberikan perintah untuk melenyapkan kawanan serigala. Pertarungan pun mulai terjadi di mana-mana. Sedangkan Baiju sendiri akan bertarung dengan Muyun. Sebelum bertarung, ia memberikan pujian kepadanya yang kekuatannya yang sungguh hebat. Muyun merasa itu memanglah benar apalagi jika dibandingkan dengan Baiju yang sangatlah lemah. Baiju pun langsung aja melancarkan serangan kepadanya dan Muyun juga meladeninya yang mana dia pun mengeluarkan pedangnya. Wang Xingya mencoba untuk melindungi Meng Yao karena bagaimanapun pertarungan ini bisa saja melibatkan mereka. Xiao Yun'er menenangkan mereka semua karena Muyun sangatlah kuat dan pasti bisa melindungi mereka. Namun tanpa Yun'er katakan, mereka sudah tahu kalau Muyun sangatlah kuat jadi mereka ini tidak perlu khawatir kepadanya. Hanya saja mereka ini bisa merasakan kalau Xiao Yun'er memiliki aura spiritual milik Muyun. Mereka ini sepertinya tahu apa yang telah Muyun lakukan kepada Xiao Yun'er. Perkataan Wang Xingya membuat Xiao Yun'er merasa begitu malu. Meng Yao pun menenangkannya karena kedepannya ia akan terbiasa. Kembali kepada Muyun yang mana dia dan Baiju masih terus bertarung dan tidak ada yang mau mengalah. Baiju merasa ada yang aneh karena seharusnya ranah Muyun berada di bawahnya. Namun mengapa ia mampu memberikan perasaan yang sangat bahaya kepadanya? Sayang sekali pertarungan ini sempat terganggu oleh kehadiran dari serigala mutasi. Tapi tetap aja para hewan ini bukanlah tandingan baginya. Di saat perhatian Muyun teralihkan, Baiju pun langsung aja melancarkan serangan kepadanya.
Untung aja ada mata naga yang bisa melindungi Muyun. Hal ini tentu membuat Baiju menjadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Padahal ia telah menggunakan pergerakan ruang, lantas mengapa ini tidak mempengaruhi kepada Muyun? Di sini Muyun pun mulai melakukan sesuatu dengan pedangnya. Serangan kembali dirinya lancarkan untuk bisa mengalahkan Baiju. Hanya saja pedangnya itu masihlah mampu untuk dirinya hindari. Namun Muyun sudah menyiapkan serangan lanjutan yang mana untuk mengatasi ular ini Muyun telah menyiapkan serangan lainnya. Akibat serangan yang Muyun lancarkan itulah membuat Baiju menerima luka dalam. Walaupun begitu, Baiju masihlah meremehkan kemampuan dari lore kita. Dia mulai menggunakan armor sucinya. Dengan armor ini, Baiju menjadi begitu percaya diri kalau Muyun tidak akan bisa melukai dirinya. Baiju terus aja menertawakan Muyun karena ia sudah membayangkan kalau hari ini dirinya akan mempermainkan Muyun. Baiju memberitahu kalau Gunung Xuankong memiliki 4 rahasia. Bisa dikatakan kalau Piantin Jiangxing adalah penguasa keluarga Xiansu. Pada hari ini Baiju akan memperlihatkan kepada Muyun apa itu situasi hidup dan mati ketika berhadapan dengan keluarga bayinya. Di saat itu juga Baiju pun mulai mempersiapkan teknik yang sepertinya ini bukanlah serangan yang biasa. Sebab ledakan kekuatan yang Baiju hasilkan begitu besar. Baiju memberitahu kalau saat ini kekuatan langit dan bumi telah menjadi satu. Ini adalah teknik dari 33 sekte pedang. Mendengar hal tersebut membuat Muyun terkejut karena jika ini memang benar adalah teknik tersebut, maka seharusnya ia tidak boleh meremehkannya. Namun meski begitu lore kita tetap tidaklah gentar dan kini dia juga mengeluarkan kekuatannya yakni menggabungkan semua elemennya. Sontak hal itu membuat Baiju kaget bukan kepalang ya, tapi dirinya tak ingin membiarkan Muyun mengeluarkan kekuatannya. Jadinya Baiju pun langsung menyerangnya. Pertama, ular berwarna putih dan kedua serangan ular berwarna hitam. Tapi jelas kekuatan Lord Muyun sudah di atas angin, jadi semua serangan Baiju tidak mampu menyentuhnya. Tak hanya itu, kali ini Muyun kemudian membalas serangan tersebut dengan kini melakukan serangan pada Baiju. Alhasil serangan barusan membuat Baiju kewalahan seakan tidak sanggup menahan kekuatan Muyun. Meski begitu Baiju masih belum menyerah, ia kembali maju melakukan adu mekanik dengan lore kita. Di sisi lainnya, kita pun diperlihatkan kekuatan menakutkan dari serigala mutasi. Terbukti semua orang yang menyerangnya pun terpental jauh. Namun demi untuk mendapatkan semua harta di sana, tetua Gunung Xuankong dan yang lainnya pun akhirnya kembali bertekad untuk mengalahkan serigala ini. Dan dengan ini pertarungan pun dilanjutkan. Kembali ke pertarungan lore kita, di sana situasi memanglah berpihak pada Muyun yang kini Baiju kembali terpental jauh. Lagi-lagi Baiju yang tidak ingin kalah lantas ia pun mengeluarkan semua kekuatannya membakar esensi jiwanya hanya untuk menyerang Muyun yang terakhir kali. Tapi jelas lore kita masih tidaklah gentar dan kini siap meladeninya dengan mengeluarkan bilah pedangnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Sebelum bentrokan terjadi, gulungan Jusian sempat mengingatkan Muyun kalau dirinya harus tetap berhati-hati. Di mana teknik yang akan dikeluarkan Baiju bukanlah teknik sederhana, melainkan sebuah teknik yang sangat menakutkan. Benar aja kekuatan tersebut sungguh dahsyat, terbukti area di sekitar menjadi berubah akibat munculnya angin petir yang menyelimuti Baiju. Lagi-lagi fenomena tersebut membuat semua orang kaget, bahkan pertarungan mereka pun sempat terhenti. Tapi hal itu tidak bertahan lama, karena kini pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Begitu juga dengan Baiju dan Lord Muyun yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan terkuatnya. Dan inilah bentrokan dua kekuatannya. Namun jelas kekuatan dari Lord Muyun sungguh dahsyat, terbukti hanya dengan satu pedangnya aja. Baiju pun auto tewas. Meskipun tadi kita melihat Paman Bai sudah menuju ke tempat Muyun ya, tapi hal itu sia-sia karena sebelum dia sampai Lord Muyun sudah menghabisinya.
Dari arah belakang, Paman Bai yang merasa marah lantas langsung menyerang Lord kita. Tapi kembali Muyun pun menahannya dengan kekuatan hati pedang dan ledakan pun terjadi. 我要你死！ Barulah setelah ledakan itu semua orang dari kedua belah pihak kemudian berkumpul. Mereka tentu aja bersiap untuk melakukan pertarungan lagi. Yang dimana Gunung Xuankong begitu sangat marah karena dua jenius dari kelompoknya tak disangka telah dihabisi Muyun. 谁敢动？族祖不陪你们耗着了。 Kan tetapi pertarungan tidaklah terjadi dikarenakan menurut mereka yang lebih penting saat ini bukan pertarungan dengan Lord kita, melainkan mengambil harta tulang dan telur naga. Jadinya dengan begitu mereka pun pergi dan bubar dari sana dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.